Halo semuanya, kami dari Pusat Studi Relasi, Kehidupan Keluarga dan Pengasuhan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran pada hari ini akan sharing pengetahuan mengenai stres dalam perkawinan. Seperti yang kita ketahui bersama, kehidupan pernikahan bisa saja mendatangkan berbagai macam pengalaman yang positif ataupun perasaan atau emosi yang negatif. Perkawinan pada dasarnya menimbulkan kebahagiaan bagi individu yang menikah. Kebahagiaan ini dapat bersumber dari berbagai macam hal, misalnya adanya kebersamaan dengan pasangan sepanjang waktu, lalu misalnya muncul atau lahirnya kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan sarapan, kebiasaan beribadah bersama, kebiasaan bepergian bersama-sama, lalu bertambahnya anggota keluarga juga menimbulkan kebahagiaan. Selain itu, kehadiran anak juga akan menambah kebahagiaan individu dan perkawinan. Setelah menikah, umumnya individu menjadi lebih termotivasi untuk bekerja, dan dengan adanya pemenuhan kebutuhan seksual, ini juga mendatangkan kebahagiaan bagi individu yang menikah. Tapi perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan pernikahan banyak masalah yang muncul. Misalnya meningkatnya kebutuhan rumah tangga, masalah keuangan, rutinitas sehari-hari yang menuntut adanya konsistensi, lalu pembagian peran suami dan istri yang berimbang, serta perbedaan kepribadian antara suami dan istri, juga masalah komunikasi, penyesuaian kepribadian, penyesuaian kebiasaan-kebiasaan antara dua orang yang menikah, juga penyesuaian diri dengan anggota keluarga lainnya. Pernikahan yang diawali dengan harapan yang terlalu tinggi atau terlalu ideal, dan kemudian dibandingkan dengan realita yang sebenarnya setelah menikah akan memunculkan kekecewaan. Namun, ekspektasi atau harapan yang realistis yang dimiliki oleh individu sebelum menikah dan kemudian realitas yang berimbang dengan harapan yang realistis tersebut cenderung akan menimbulkan kebahagiaan. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum menikah, pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri menakar kembali harapan-harapan yang dimilikinya agar tidak terlalu kecewa ketika sesudah menikah. Nah, studi menunjukkan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang dapat menjadi sumber stres dalam perkawinan. Stres yang terjadi pada pasangan suami istri sering disebut sebagai fenomena yang diadik atau saling mempengaruhi antara suami dan istri, juga terkait dengan kehidupan pasangan. Sumber stres ini bisa berasal dari internal, yaitu berasal dari hubungan suami istri tersebut, dan bisa juga berasal dari sumber eksternal, yaitu berasal dari luar hubungan, misalnya pengaruh pekerjaan, atau misalnya pengaruh orang lain di luar perkawinan, atau juga misalnya stres yang dialami karena hal-hal lainnya. Stres karena pengasuhan anak merupakan contoh dari stres eksternal. Pada dasarnya, sumber stres yang internal ataupun eksternal dapat mempengaruhi kedua pasangan dan dapat memberikan dampak negatif pada kepuasan pernikahan. Sumber stres pernikahan yang tadi sudah disebutkan, misalnya sumber stres internal, itu contohnya adalah perbedaan cara pandang hidup antara suami dan istri, perbedaan kebiasaan, perbedaan kepribadian, dan ketidakcocokan lainnya. Sedangkan selain isu tentang pengasuhan anak, periode transisi menjadi orang tua juga merupakan contoh dari stres eksternal. Kehilangan pekerjaan, kesulitan finansial, atau pengasuhan anak atau anggota keluarga yang mengalami sakit terus-menerus juga menjadi sumber stres yang eksternal. Pada dasarnya, stres yang terjadi pada pernikahan ini mungkin saja pada awalnya mempengaruhi salah satu terlebih dahulu, tapi kemudian karena salah satu mengalami stres, maka pasangannya akan turut serta merasakan stres yang dirasakan. Demikian seterusnya sehingga pada akhirnya stres tersebut dapat mempengaruhi kualitas dalam relasi pernikahan. Studi yang kami lakukan pada tahun ini menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman yang membuat stres pada kehidupan pernikahan orang Indonesia adalah periode transisi pada kehidupan keluarga, misalnya ketika suami istri baru menikah, ketika pada masa awal kehamilan, termasuk peristiwa kehilangan bayi, juga ketika pada periode memiliki anak pertama di 3 bulan pertama kehidupan anak.
Periode-periode ini dianggap sebagai masa-masa yang paling sulit bagi pasangan suami istri di Indonesia yang sudah menikah. Selain itu, pandemi COVID-19 juga merupakan contoh stres yang banyak dialami oleh pasangan yang menikah. Kenapa? Karena pada masa pandemi COVID-19 muncul masalah seperti situasi keuangan, kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, dan lain-lain, serta adanya aktivitas bersekolah atau bekerja dari rumah, sekaligus menjalankan peran sebagai mengasuh anak, menyebabkan orang tua seringkali menjadi kesulitan membagi waktu dan membagi energinya untuk memperhatikan semua peran yang terjadi. Selain itu, sumber stres lainnya bagi orang Indonesia adalah ketika harus tinggal terpisah dengan pasangan dan suami istri. Misalnya, istri tinggal bersama anak-anak di kota A, sedangkan suami harus bekerja di kota B. Perbedaan kepribadian dan perbedaan keyakinan agama juga dinilai oleh suami istri di Indonesia sebagai hal yang membuat stres dalam perkawinan. Mengapa hal itu menyebabkan stres? Studi dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa ketika kita memasuki kehidupan keluarga yang baru, hal itu menuntut adanya penyesuaian diri dari semua orang yang ada dalam keluarga itu. Itulah yang menyebabkan periode transisi dalam menempuh kehidupan keluarga atau tahapan perkembangan keluarga yang baru menimbulkan stres dalam perkawinan. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan cara yang sehat, misalnya meningkatkan komunikasi antar pasangan. Di sisi lain, transisi menjadi ibu atau menjadi orang tua baru pada saat anak pertama lahir juga dapat menjadi sumber stres karena tekanan dari budaya. Misalnya pada budaya kita, budaya timur, seringkali nilai-nilai sosial di masyarakat menentukan atau mengharuskan mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu dan seorang ayah, cara yang benar, ritual yang harus dipenuhi, dan lain-lainnya untuk merayakan atau menyambut kelahiran bayi. Hal-hal yang harus dilakukan atau dipenuhi ini terasa sebagai tekanan bagi pasangan yang baru memiliki anak. Selain itu, pengalaman menjadi orang tua baru juga dirasakan sebagai masa yang sulit atau masa yang stressful karena pada saat yang bersamaan ketika anak baru lahir setidaknya pada 90 hari pertama, orang tua merasa sangat kesulitan dalam mengatur kembali jam tidurnya karena harus menyesuaikan dengan kebiasaan tidur anak. Selain itu juga em, kualitas hubungan di antara pasangan agak menurun karena pasangan lebih memperhatikan anak dibandingkan kualitas atau intimasi di antara mereka atau komunikasi di antara mereka. Itulah yang menyebabkan pengalaman menjadi orang tua seringkali dinilai sebagai hal yang stressful. Selain itu, pada peristiwa keguguran, kematian seorang anggota keluarga selalu menimbulkan masa berduka bagi pasangan atau bagi anggota keluarga. Secara khusus, studi menunjukkan bahwa kehilangan anak dalam sebuah keluarga seringkali dimaknakan sebagai kehilangannya harapan atau kehilangan akan masa depan. Inilah menyebabkan kenapa peristiwa keguguran atau meninggalnya anak dalam sebuah keluarga seringkali menjadi hal yang sangat stressful. Belum lagi kalau pada keluarga tersebut atau pada keluarga besarnya, pembicaraan-pembicaraan mengenai kapan akan memiliki anak lagi atau harapan-harapan selanjutnya mengenai kehadiran anak yang baru ikut dibicarakan di saat masa berduka belum dilewati. Coping yang dapat dilakukan pada masa-masa ini adalah mendampingi pasangan suami istri yang mengalami peristiwa kehilangan anak ini, menggiatkan atau memperbanyak eh, aktivitas religius atau aktivitas berdoa secara bersama-sama. Pada situasi pandemi COVID-19, hal ini dinilai menimbulkan stressful bagi pasangan yang menikah karena pada masa itu berbagai ketidakpastian terjadi, misalnya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian akan pola aktivitas di luar rumah, juga begitu banyak pasangan yang kehilangan pekerjaan yang selama ini dia miliki dan kehilangan pendapatan.
serta harus memunculkan atau membiasakan hidup dengan cara-cara yang baru untuk bisa bertahan dari wabah penyakit. Nah, hal itu menyebabkan keluarga mengalami perubahan yang mendasar, perubahan yang total sehingga menimbulkan perasaan tertekan atau emosi yang negatif atau kita sebut sebagai situasi penuh stressful. Sedangkan perkawinan beda agama menimbulkan stres bagi pasangan yang menikah karena pada dasarnya di Indonesia perkawinan itu eh, harus dilakukan dengan mengikuti agama tertentu. Ketentuan agama memang ketentuan hukum di Indonesia memang tidak mengatur secara jelas mengenai bagaimana eh, perbedaan agama yang dimiliki oleh pasangan suami istri serta tata cara perkawinannya. Akan tetapi ketidakpastian hukum ini yang justru menyebabkan kebingungan bagi pasangan yang berbeda agama. Selain itu, pada kehidupan pernikahan sesudah pasangan berbeda agama ini menikah, seringkali juga muncul harapan atau penilaian sosial. Misalnya, ketika pasangan yang menikah berbeda agama A dan B, mungkin saja komunitas dengan agama A mengharapkan pasangan dari si A ini ikut serta dalam aktivitas ibadah di menurut agama mereka gitu. Sedangkan pasangan berbeda agama ini tidak bisa memenuhi hal tersebut. Nah, tekanan bahwa pasangan suami istri harus tampil atau harus terlihat pada acara keagamaan itu menyebabkan situasi penuh emosi negatif bagi pasangan yang menikah. Pernikahan beda agama yang memiliki anak pada studi yang kami lakukan juga menunjukkan bahwa pasangan merasakan ini adalah pengalaman yang stressful karena ketika anak mulai beranjak remaja, anak mulai mempertanyakan kenapa salah satu dari orang tua mereka tidak mengikuti aktivitas agama seperti mereka. Nah, studi-studi lain yang dilakukan oleh banyak peneliti di Indonesia menunjukkan bahwa ada sumber-sumber stres dalam kehidupan pernikahan lainnya. Misalnya ketika menikah diawali dengan peristiwa kehamilan atau kehamilan di luar nikah, lalu adanya anggota keluarga yang mengalami penyakit kronis yang membutuhkan perawatan terus-menerus, kurangnya dukungan dari pasangan atau dari keluarga besar, dan adanya tekanan finansial. Selain itu, konflik yang terus-menerus dan kesulitan keuangan juga merupakan alasan dari perceraian di Indonesia. Nah, kalau menurut report atau pandangan atau laporan dari psikolog yang menangani pasangan yang menikah. Berikut adalah beberapa sumber konflik pernikahan yang kerap terjadi pada pasangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah ekspresi emosi yang kurang. Jadi antara pasangan suami istri, salah satunya kurang dapat menampilkan emosi yang positif terhadap pasangannya, sehingga hal ini akan menyakiti pasangannya. Selain itu, kejujuran terkait pengelolaan finansial juga merupakan sumber konflik, baik kejujuran dalam hal pendapatan, dalam hal pengelolaan keuangan, dalam hal saving atau menyimpan atau menabung, dan dalam hal melakukan investasi. Pembagian tugas domestik, membersihkan rumah, mengasuh anak yang berimbang itu akan menyebabkan pernikahan berjalan dengan lebih baik, sedangkan pembagian tugas domestik yang tidak berimbang, di mana istri lebih banyak merasakan beban emosional terkait dengan tugas domestik, akan menyebabkan konflik dalam pernikahan. Misalnya istri yang selalu harus mengingatkan suaminya untuk membantu membersihkan rumah atau membantu mengasuh anak, itu akan lebih cenderung mudah merasakan stres atau merasakan konflik dalam pernikahannya. Peristiwa perselingkuhan juga merupakan sebab atau sumber konflik. Selain itu tadi sama seperti studi yang dilakukan, perbedaan kadar spiritual antar pasangan juga akan menyebabkan sumber konflik. Jadi meskipun pasangan menikah dan satu agama, belum tentu mereka memiliki kadar spiritual yang sama. Nah, inilah yang juga mungkin memunculkan konflik dalam pernikahan. Jadi tidak sekedar
perkawinan yang berbeda agama yang dapat menimbulkan stres dalam pernikahan, tapi juga perkawinan dengan kadar spiritual meskipun dalam agama yang sama. Di samping itu, perbedaan value atau nilai-nilai dalam mengasuh anak itu juga akan dapat memunculkan atau menjadi sumber konflik dalam pernikahan, komunikasi yang tidak baik, serta penyesuaian yang kurang baik dalam pemenuhan kebutuhan seksual juga dapat menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Nah, ketika stres atau konflik dalam pernikahan ini terjadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Misalnya, dengan segera memperbaiki pola komunikasi, belajar untuk lebih jujur dan terbuka dalam berkomunikasi, bekerja sama mengatasi masalah satu demi satu, belajar mengekspresikan kasih sayang antar pasangan. Selain itu, perlu juga satu sama lain untuk belajar memahami apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Mengumpulkan informasi seakurat mungkin dari berbagai sumber mengenai apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini, bertanya pada anggota keluarga atau orang lain yang pernah mengalami situasi ini, gitu ya. Juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang positif antar anggota keluarga, ada baiknya untuk belajar saling percaya, lebih kompak untuk bisa menghadapi masalah yang terjadi. Saling membantu, saling berkomunikasi, juga saling meminta maaf dalam menyelesaikan masalah merupakan prediktor yang signifikan dalam peningkatan kepuasan pernikahan dan kesejahteraan emosi serta well-being secara umum pada pasangan yang menikah. Demikian yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga video kali ini membantu Anda dalam memahami hal-hal yang dapat menimbulkan stres dalam pernikahan